RSI juga memasuki area overbought, maka kita bisa entry di candle berikutnya untuk ikuti dengan buy. Kemudian exitnya kita tunggu begitu terjadi perpotongan, maka kita baru exit. Nah, perpotongannya ternyata di sini, jadi kita dapat profit maksimal. Sobat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Untuk kesempatan kali ini saya akan sharing tentang EMA 821 dan 55 dengan menggunakan filter. Jadi sebelumnya saya sempat buat video untuk trading mudah menggunakan garis moving average eksponensial 8, 21 dan 55. Dan di situ ada sempat pertanyaan untuk menghindari signal yang fake atau signal palsu, sebaiknya bagaimana? Nah, di sini saya sampaikan bahwa bisa ditambahkan filter, baik itu menggunakan RSI ataupun ADX, dan itu sudah biasa saya pakai di mapping saya setiap hari. Jadi ada beberapa filter yang saya gunakan untuk menentukan saya harus entry atau tidak. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk filter yang saya pakai. Ada menggunakan RSI. Jadi untuk RSI di sini saya menggunakan RSI yang standar. Jadi yang menggunakan parameternya yang period 14, kemudian close, dan levelnya saya biasa gunakan level 2080, dan untuk tengahnya saya pakai 50. Jadi untuk mengetahui sudah masuk di area oversold ataupun overbought. Kemudian untuk MACD bisa ditambahkan, bisa tidak. Dan untuk ADX saya menggunakan juga yang standar bawaan dari MetaTrader. Ya, ini saya menggunakan period yang 14 untuk ADX-nya. Kemudian saya tambahkan level 25 untuk mengindikasikan level tren kuat atau tidak. Jadi jika nilai ADX sudah menyentuh angka di 25 ke atas, maka kita bisa kategorikan tren sedang kuat. Nah, kemudian untuk ketika moving average seperti biasa, yaitu moving average eksponensial 8, saya biasa menggunakan warna merah. Kemudian untuk yang tengah atau yang 21 saya menggunakan warna kuning, dan untuk yang 55 saya menggunakan warna biru. Jadi ketiga-tiganya menggunakan eksponensial. Jadi kalau kita lihat nih, jadi eksponensial, apply-nya juga close. Semua sama, ketiga-tiganya saya menggunakan eksponensial close. Nah, sekarang kita akan coba lihat cara kerja sederhananya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk trading harian atau daily trading, karena sangat mudah untuk diikuti dan mudah dilihat signal untuk entry dan exitnya. Untuk time frame saya biasa menggunakan H1 untuk trading harian. Nah, di sini saya coba masukkan di pair Euro USD. Kita akan lihat dari Januari, ya, jadi dari awal tahun kita coba lihat dari Januari. Nah, di sini di awal Januari kita sudah melihat ada cross antara EMA 8 dan 55. Jadi perlu saya ulang bahwa metodenya untuk entry adalah perpotongan garis EMA 8 dengan garis EMA 55. Kemudian untuk exitnya adalah perpotongan garis EMA 8 dengan garis EMA 21. Jadi sangat simpel. Nah, apabila memotong dari atas ke bawah, maka kita adalah sell. Sebaliknya apabila dia memotong EMA 8 ke EMA 55 dari bawah ke atas, maka signalnya adalah buy. Nah, sekarang kita lihat di awal Januari. Di sini kita melihat ada perpotongan EMA 8 dengan EMA 55 dari atas ke bawah. Maka di sini ada signal entry untuk sell. Nah, kita lihat ke filter yang kita pasang.
Jadi kita bisa tarik garis crossingnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini untuk ADX juga sedang terjadi penguatan tren. Kemudian untuk RSI juga sudah memasuki area di bawah 50, jadi area sell. Jadi secara teknikal masuk untuk kita ikuti dengan entry sell. Jadi maka kita bisa input sell di area sini. Nah, kemudian untuk exitnya, setelah kita entry, maka exitnya adalah kita menunggu terjadi perpotongan antara EMA 8 dengan EMA 21. Nah, perpotongannya terbentuk di sini. Maka disinilah kita exit. Nah, setelah kita exit, ya kita tinggal ikutin lagi. Jika memang ada perpotongan lagi, maka disitulah kita saatnya untuk entry. Nah, sekarang di sini sempat terjadi perpotongan. Kalau kita lihat, ada persinggungan atau perpotongan garis EMA 8 dengan EMA 55. Nah, kita bisa lihat juga untuk filter kita. Nah, di sini kita melihat bahwa filter menandakan bahwa sedang terjadi penurunan kekuatan tren. Kekuatan tren sedang menurun, kemudian di RSI juga trennya sama, sedang menurun. Nah, kita bisa hold atau bisa tunggu dulu sampai benar-benar kita yakin bahwa ada penguatan tren yang sedang terjadi. Jadi untuk kondisi seperti ini kita bisa filter untuk kita tidak entry. Nah, di sini juga terjadi perpotongan juga, namun di sini garis ADX berada di bawah garis 25. Jadi trennya masih lemah, kita abaikan. Kemudian di sini di hari berikutnya terjadi perpotongan lagi dari atas ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terjadi penguatan tren atau tren sedang menguat. Jadi sedang terjadi tren yang menguat. Maka kita lihat dari RSI juga sama, menuju ke area oversold. Jadi kita bisa ikuti sell untuk di tanggal 5 Januari kita bisa entry sell di sini. Nah, kemudian exitnya sama, kita tunggu jika terjadi perpotongan, maka disitulah kita exit. Nah, setelah itu, setelah exit kita lihat ada perpotongan lagi di sini, yaitu dari bawah ke atas memotong garis EMA 8 ke EMA 55. Nah, kita lihat kembali untuk area ADX. Untuk ADX-nya, di sini kita melihat trennya sedang menurun. Nah, kita bisa tunggu. Kemudian kalau kita lihat dari MACD, tren sedang menguat. Kemudian dari RSI, tren juga menguat menuju ke area overbought. Jadi kalau kita bandingkan, jadi antara ketiga ini yang dua confirm, yang satu zero, atau istilahnya yang satu netral. Maka kita bisa pilih yang dua. Jadi kenapa di sini saya masukkan 3? Tujuannya adalah untuk sebagai konfirmasi. Jika ADX-nya tidak mendukung, kita bisa lihat ke MACD-nya. Ternyata MACD-nya signal entry untuk buy. Jadi dari bawah ke atas ini adalah signal entry buy untuk MACD. Kemudian untuk RSI juga memasuki area overbought. Maka kita bisa entry di candle berikutnya untuk ikuti dengan buy. Kemudian exitnya kita tunggu begitu terjadi perpotongan, maka kita baru exit. Nah, perpotongannya ternyata di sini. Jadi kita dapat profit maksimal kalau kita lihat. Nah, setelah kita exit, kita tinggal menunggu signal entry berikutnya. Jadi signal entry berikutnya di hari besoknya baru kita ketemuin ada signal entry di sini. Perpotongan dari atas ke bawah. Kembali kita lihat untuk RSI confirm untuk dia memasuki area jual, sedangkan untuk MACD netral dan untuk ADX signal lemah. Jadi kita abaikan. Jadi kita tidak usah ikut entry karena
dari ketiga infilter yang kita pakai, ternyata dua netral. Jadi tidak ada tren yang terjadi, jadi kita abaikan. Hanya RSI aja yang memasuki area jual. Nah, kalaupun kita memaksa entry, maka kita selnya pun dapatnya di sini, dan di sini harus exit. Jadi kita tidak akan profit. Kita lagi untuk berikutnya kita lihat. Nah, di sini sempat terjadi lagi perpotongan. Kita lihat kembali. Untuk RSI berada di atas garis 50, berarti memasuki area untuk beli. Kemudian untuk MACD, kita juga lihat dia masih dalam tren meningkat. Dan ADX juga trennya bagus. Jadi secara filter ketika tiganya confirm, nah, kita pun bisa ikuti buy, dan ternyata signal fake, dalam artian langsung terjadi perbalikan arah. Jadi walaupun kita sudah menggunakan filter, ketika filter ini pun juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi fake signal. Tapi kita sudah semaksimalnya untuk menghindari yang signal seperti ini. Jadi kita masih tetap kena risiko di sini, namun tetap risiko kita tidak besar karena anggap kita tadi entry-nya di sini, area sini kita buy, nah, kita cut loss-nya harus di area sini, berarti tidak sampai rugi banyak. Nah, kemudian terjadi lagi perpotongan di sini. Nah, kita lihat untuk RSI netral dan MACD juga masih berada di area beli, jadi belum saatnya untuk sell. Nah, jelas dua-duanya ini tidak masuk. ADX pun juga ternyata tidak masuk, jadi kita hindari untuk entry di sini. Jadi kita tidak kena rugi lagi di sini. Nah, kita tunggu. Di sini ada lagi perpotongan untuk beli. Untuk RSI sudah terlihat dia di atas 50, namun untuk MACD masih berada di area jual dengan tren melandai, jadi bukan terjadi peningkatan tren. Dan ADX memang terlihat naik namun melandai. Kalau kita lihat sini kan perpotongannya kan di sini. Ya, berarti kan satu shift atau satu candle setelahnya berarti masih di area sini. Nah, RSI-nya pun juga trennya di atas 50 namun tren lemah. Maksudnya itu tidak terjadi tren yang kuat, jadi masih di area garis 50. Nah, kita bisa hindari untuk seperti ini. Jadi kalau sekiranya kita tidak maksimal untuk filternya, ya kita abaikan. Sampai betul-betul kita menemukan signal yang kuat yang bisa kita gunakan untuk entry buy. Contoh di sini ada lagi perpotongan. Nah, di candle berikutnya kita bisa lihat RSI terlihat meningkat, kemudian untuk MACD juga memasuki area beli sudah, dan ADX juga tren terlihat meningkat. Nah, di sini kita bisa persiapkan untuk entry buy. Nah, kita bisa lihat ADX-nya terus meningkat, jadi kita bisa untuk mengikuti buy. Tidak harus di saat terjadi crossing, tidak apa-apa. Yang penting kita yakin bahwa tren sedang mengalami penguatan dan arahnya jelas yaitu naik. Dari ketika filter menunjukkan semua arahnya adalah naik. Nah, terus kita akan mengikuti seperti ini. Jadi nanti kita akan menemukan momentum di mana tren itu maksimal dan kita bisa dapat banyak. Jadi kalaupun ada resiko-resiko kecil yang kita alami, abaikan. Jadi tetap kita konsisten menggunakan strategi ini sehingga di saat momen yang bagus kita akan dapat maksimal. Nah, contoh tadi kalau kita buy di sini, maka kita exitnya di sini, jadi untungnya maksimal. Kita tunggu sampai terjadi perpotongan lagi, jadi walaupun ada naik turun seperti ini, abaikan saja. Kita tunggu momen yang paling tepat untuk entry, yaitu terjadi perpotongan EMA 8 dan EMA 55. Nah, di sini ada perpotongan lagi, kita lihat apakah ada peluang untuk entry sell. Nah, kalau kita lihat di sini RSI juga terjadi peningkatan menuju ke area oversold, kemudian momentum MACD juga tren menurun memasuki area jual, dan ADX juga terlihat trennya meningkat. Maka kita bisa ikuti sell di sini. Nah, exitnya kita tunggu
Begitu terjadi crossing, nah crossingnya di sini, maka kita baru exit. Nah, kemudian di sini ada lagi perpotongan. Dan kita lihat dari ketiga filter yang kita gunakan, satu confirm, yang kedua ini tidak confirm, jadi dia masih berada di atas garis 0 dengan tren melandai. Kemudian untuk ADX-nya confirm, jadi 2 lawan 1, maka kita bisa ikuti dengan sell. Kita exit di sini, jadi walaupun sedikit kita masih bisa dapat. Kemudian di sini ada lagi perpotongan. Nah, kita lihat dari filter yang kita gunakan, RSI confirm dia naik dari 0, kemudian MACD juga sudah berada di atas garis 0 dengan walaupun trennya masih melandai. Namun untuk ADX kita bisa lihat terjadi peningkatan tren melalui atau melewati garis 25. Jadi kita bisa ikuti dengan buy. Nah, kita bisa exit di sini. Jadi untungnya maksimal. Nah, demikian seterusnya kita bisa ikuti. Jadi saat momen-momen yang paling bagus seperti ini, kita bisa untung maksimal. Nah, di sini kita lihat perpotongan, kita bisa lihat dari sini untuk RSI berada di bawah garis 50, masuk ke area sell berarti. Kemudian dari MACD juga tren menurun, masuk ke area sell, dan ADX juga meningkat di atas garis 25. Maka kita bisa ikuti sell, dan exitnya nanti kita di sini, terjadi perpotongan di sini. Ini kalau dia tidak memotong, jadi perpotongannya di sini. Jadi terjadi persilangan, maka kita exit di sini. Profit maksimal di sini kita. Nah, demikianlah cara kita menggunakan moving average EMA 8, 21, dan 55 dengan menggunakan filter. Jadi kemarin ada dari sobat trader yang bertanya untuk bisa meminimalkan signal-signal palsu atau fake, bagaimana? Nah, bisa gunakan ketiga filter ini yang seperti saya biasa gunakan setiap pagi di mapping. Jadi ini bisa meminimalkan signal palsu. Jadi bukan berarti menghilangkan, karena tetap kita ada signal palsu yang betul-betul palsu itu ada, karena teknikal itu tidak akan pernah bisa melawan fundamental. Jadi maksudnya jika memang di situ ada data yang kuat, maka teknikal pun pasti akan terabaikan. Jadi market akan lebih mengikuti fundamental yang terjadi. Jadi fungsi dari filter ini adalah kita untuk meminimalkan itu. Jadi tidak menghilangkan tetapi meminimalkan signal palsu, dan hasilnya adalah profit akan lebih maksimal. Demikian sobat trader untuk sharing tentang filter yang digunakan untuk trading di strategi EMA 82155 untuk trading harian. Jika memang ada yang ingin masih tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga ini bisa membawa manfaat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda yang juga sedang bersama-sama belajar trading untuk menemukan cara trading dengan mudah. Dan jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.